Deputy, thank you very much. Thank you. I want to express the appreciation. Langit politik Israel menampakkan awan gelap. Benjamin Netanyahu yang pernah menjadi simbol stabilitas dan kekuatan, kini berada di ujung tanduk. Koalisinya ambruk satu persatu, protes rakyat merebak, dan cengkraman kekuasaan mulai kendur. Juli 2025 akan dicatat sebagai titik balik dalam sejarah Israel modern, di mana seorang Perdana Menteri berpengaruh mendekati kehancuran politik yang tak terelakkan. Netanyahu memimpin apa yang saat ini hanya pemerintahan mayoritas semu. Setelah dua partai ultra-ortodoks utama, Degel HaTorah dan Agudat Yisrael, mundur dari koalisi pada pertengahan Juli 2025, pemerintahannya kini hanya menguasai 50 kursi dari 120 di Knesset. Artinya, ia secara faktual tak lagi punya kekuatan legislatif, menjadikan pemerintahannya rentan, rapuh, dan tak mampu mengambil keputusan berarti. Penyebab runtuhnya tak hanya karena kursi yang hilang, tapi juga karena pondasi yang rapuh dan penuh intrik. Netanyahu menggantungkan kekuasaannya pada kelompok ultra-ortodoks 18 kursi dan sayap kanan ekstrem 14 kursi, yang sejauh ini menopang pemerintahannya meski kebohongan publik terbuka lebar. Kini kedua kelompok ini berantakan dan saling bertikai dengan dirinya, menghilangkan satu-satunya stabilitas internal yang menjaga kursinya tetap tegak. Di tengah kekacauan internal, rakyat Israel sendiri sudah tak sabar. Polling dari Israel Democracy Institute menunjukkan 72 hingga 87% warga menuntut Netanyahu bertanggung jawab atas kegagalan, keamanan, dan tragedi Oktober 2023. Sekitar 48% meminta pengunduran diri segera. Sisanya mendesak agar ia turun setelah Perang Gaza berakhir. Protes besar di Tel Aviv dan kota-kota lain menuntut perubahan total. Bukan hanya kabinet baru, tapi era politik baru tanpa dominasi Netanyahu. Krisis hukum menambah beban berat bagi pemimpin yang dulu dikdaya. Upayanya memecat Ronen Bar, kepala Badan Intelijen Domestik Shin Bet, menimbulkan gelombang opini negatif. Mahkamah Agung menyatakan pemecatan itu melanggar hukum, sementara pengusiran Kepala Kejaksaan Gali Bahafar Miara memicu demonstrasi di seluruh negeri. Ini bukan hanya soal jabatan, melainkan detik penghabisan dari tindakan politik yang merongrong demokrasi negara itu. Ketika rakyat meminta akuntabilitas sebagai pejabat malah mengabaikannya. Netanyahu dituduh memperpanjang Perang Gaza bukan demi keamanan, tapi untuk menjaga koalisi sayap kanannya tetap utuh. 19 mantan kepala militer dan intelijen mengingatkan, Israel berada di ambang kekalahan dan perang hanya memperdalam isolasi diplomatik mereka. Sementara Netanyahu tetap menekan tombol rem hanya demi bertahan sebagai pemimpin. Secara makro, kredibilitas Israel ikut terseret. Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan negara-negara maju telah menyuarakan penuh kekecewaan dan beberapa di antaranya mulai meresmikan pengakuan Palestina sebagai negara. Merkel Barat meski tetap mendukung Israel, kini berada di minoritas yang menyala-nyala untuk memberi batas terhadap kekerasan. Isolasi diplomatik makin parah, sementara ekonomi menghadapi krisis. Defisit melonjak hingga 6,9% pada 2024 dan tetap di atas 4% pada 2025. Keputusan fiskal dibuat lebih untuk mempertahankan koalisi daripada memulihkan negara. Akibatnya, layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan publik menurun drastis. Netanyahu tentaranya bahkan sudah pucat. Di antara publik muncul spekulasi bahwa masa kepemimpinannya sudah habis, seperti Winston Churchill yang dikritik usai memenangkan perang tapi kalah dalam membangun perdamaian. Netanyahu gagal membangun konsensus internal atau merespon kebutuhan rakyat yang jenuh konflik, memilih melindungi citra Mr. Security daripada berkonfrontasi dengan realitas politik yang berubah cepat. Masyarakat sipil ikut pula bangkit. Demonstran di hadapan Knesset meneriakkan bahwa Kaisar sudah telanjang, menyampaikan bahwa klaim pertahanan demokrasi hanya topeng saat tindakan sebaliknya dijalankan. And at every time and place. This is not a state security cabinet. This is a death cabinet. Elit bisnis juga mulai terbuka.
CEO top Israel mengingatkan bahwa perubahan hukum yang drastis dan tanpa peringatan akan membuat stabilitas ekonomi runtuh. Israel tak bisa lagi jaya jika hukum dipolitisasi dan institusi ditundukkan oleh kekuasaan eksekutif. Dengan koalisi yang semakin labil dan kursi parlemen yang tinggal beberapa, Netanyahu belum resmi berhenti, tapi kondisinya begitu rapuh hingga menjadi pemerintahan bayangan. Ia hanya punya waktu beberapa bulan sebelum Knesset masuk reses. Bila tak ada pengganti UTJ atau Shas, pemerintahannya akan runtuh total. Pemerintah selanjutnya hampir pasti dipimpin oleh oposisi moderat, atau bahkan muncul pemerintahan teknokrat yang didorong rakyat. Tragedi besar terjadi bukan hanya karena kekurangan kursi, tapi karena kegagalannya membaca tuntutan rakyat. Ia dipelintir oleh kebijakan-kebijakan yang jauh dari kehendak mayoritas Israel. Bahkan basis pendukung terkuatnya pun mulai mempertanyakan kesetiaan terhadap pemimpin yang tak lagi bisa menjamin masa depan. Saat pertahanan yudisial di sekeliling netralitas hukum dan hak sipil runtuh, Netanyahu justru terlihat mencangkokkan cengkraman kekuasaan yang semu. Kini dunia menyaksikan apakah Netanyahu bisa kembali bangkit dengan trik politik lama, atau inilah akhir dari kepemimpinan seorang Perdana Menteri terlama di Israel. Jika oposisi kuat dan gerakan rakyat terus meluas serta tekanan internasional meningkat, maka Presiden Knesset dan pemimpin oposisi mungkin memimpin pemerintahan transisi sebelum pemilu awal pada awal 2026. Ketika jam mundur bergerak cepat, harapan Israel kini ada pada generasi baru pemimpin yang muncul dari tuntutan perubahan, bukan dari debu koalisi rapuh. Kehancuran simbolis Netanyahu bukan hanya soal satu individu, tapi sinyal bahwa demokrasi Israel diuji oleh sejarahnya sendiri. Saat ia akhirnya mundur atau digulingkan, maka bab baru dalam politik Israel akan dimulai.